Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan materi kita, khususnya Anandaku pada kelas PDF ya, yang mana pada kesempatan ini kita akan isi pertemuan yang kelima, masih termasuk rangkaian dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidana ilman warzuqana fahman sahiha wa bisarahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku sekalian, pada waktu yang berharga ini kita akan pergunakan dengan materi Al-Qalam, tepatnya pada pertemuan yang kelima ini. Al-Qalam itu bermakna bercakap ya, jadi otomatis kalau kita bercakap ada yang atau ada yang lawan bicara kita ya, kita bertanya berarti ada yang menjawab ya. Coba Anda perhatikan salinannya ya, coba kita lihat. Jadi ini percakapan ini atau Al-Qalam ini itu sudah langsung masuk praktek. Praktek, jadi saya yang baca di sini ya, Anda bisa praktekkan ya. Mudah-mudahan Anda ya masing-masing punya lawan bicara, supaya Anda bisa praktekkan materi ini ya. Dan bisa sebenarnya juga itu Anda bercakap lewat video call dengan temannya. Itu bisa kalau memang betul-betul kita mau praktekkan, karena memang bahasa itu harus lebih banyak berlatih untuk bercakap, karena untuk membiasakan mulut kita itu untuk mengucapkan lapas-lapas Arab. Karena kalau memang tidak terbiasa, tidak lancar kita baca itu akan agak susah, sebutnya agak susah. Tetapi insya Allah kalau Ananda telah mengaji atau sudah tamat mengajinya ya, saya kira sudah, karena ini bacaan bahasa Arab ini sama sebutannya kalau kita mengaji ya, saya kira itu. Jadi kita mulai ya, perhatikan ada contoh, langsung ada contoh diperlihatkan, kemudian nantinya kita langsung praktek ya. Contohnya al-misalu aina tusalli al-jum'ata ya, ini bentuk pertanyaan. Kata tanyanya adalah aina tusalli al-jum'ata. Ini coba perhatikan, itu kata fi'il mudhari sesudah aina adalah tusalli, maka ta pada awalnya, yang berarti di situ atau yang dimasukkan di situ adalah kamu. Karena bertanya, di mana kamu sholat Jumat? Ya, karena tidak mungkin kita bilang di mana saya sholat Jumat. Pasti kan kita tanya seseorang, jadi kita menyebutnya aina tusalli ya al-jum'ata. Jadi kalau kita lihat konteks di sini itu menanyakan hanya satu orang, di mana kamu. Karena kalau dua dipertanyakan, misalnya di mana kamu berdua, lain lagi bentuknya fiilnya itu. Jadi kita melihat saja konteks atau bentuk kata yang ada ya, kita sudah bisa paham bahwa oh, yang dipertanyakan ini, yang ditanya ini satu orang, yang ditanya ini dua orang, yang ditanya ini banyak orang ya, karena arahnya itu hanya ketiga itu. Kalau bukan satu
Ya 2, kalau bukan 2, 3 ke atas. Nah itu ya. Jadi ini kita lihat dulu, ini yang menunjukkan 1. Aina tusalli al-jama'ah al-jum'ata. Di mana kamu sholat Jumat? Karena kamu yang ditanya, maka si kamu itu yang menjawab, usolli bil masjidil kabiri. Saya sholat di masjid yang besar. Nah, coba diperhatikan di situ gambarnya, ada gambarnya dengan ada lapas Arabnya al-jum'ah, kemudian datar al-masjidul kabir. Itulah yang kita perbincangkan. Ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Wa aina tusalli anta? Nah, dan di mana kamu sholat? Nah, dan kamu di mana sholat? Nah, itu. Nah, maka dia jawab, usalli bil masjidil kabiri aidan. Nah, jadi seseorang bertanya, lalu seorang itu menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya itu sekaligus dia juga kembali bertanya ke si penanya tadi. Nah, maka inilah modelnya. Jadi ya, aina tusal, saya ulangi, aina tusallil jama'ata jum'ata? Nah, jawabnya usalli bil masjidil kabiri. Nah, ini tadi yang menjawab kembali lagi bertanya, wa aina tusalli anta? Dan kamu di mana sholat? Nah, maka yang bertanya pertama tadi menjawab usolli bil masjidil kabiri aidan. Nah, saya sholat di masjid besar juga. Berarti ini sama-sama di situ sholat Jumat. Ya. Nah, coba Anda perhatikan itu kata-kata yang ada. Oh, ini masuk di sini seperti al-jum'ah, berarti itu penanya pertama. Kemudian jawabnya itu al-masjid al-kabir. Nah, jadi itu. Nah, coba kita perhatikan dulu pada gambar pertama. Iya. Kata-kata yang akan kita pertanyakan di situ adalah al-fajrah. Sama tadi dengan al-jum'atah. Ya, perhatikan. Kemudian mendatar masjidi umarah. Nah, kalau yang tadi adalah al-masjidil kabiri. Nah, jadi coba kita pakai kata tanya yang ada di atasnya tadi itu. Ya. Aina. Nah, berarti kan aina tusalli al-fajrah. Nah, coba ya, al-jum'ata diganti al-fajrah. Ya. Usolli, maka jawabnya usolli fi masjidi umarah. Nah, yang di atas tadi adalah masjidil kabiri, maka itu diganti menjadi masjidi umarah. Ya, saya terjemahkan dulu di atas. Di mana kamu sholat fajar? Ya, usolli fi masjidi umarah. Saya sholat di masjid Umar. Seperti itu. Yang kedua. Nah, masih. Nah, jadi az-zuhrah, al-jum'ata, coba lihat di atas, fokus di atas. Nah, tadi yang saya baca pertama, al-jum'ata diganti az-zuhrah. Kemudian al-masjidil kabiri diganti dengan masjidil Bilal. Ya. Ya, saya ulangi atau saya pindah ke gambar 2. Ya, perhatikan. Aina tusalli az-zuhrah. Ya, aina tusalli az-zuhrah. Di mana kamu sholat zuhur? Ya, di mana kamu sholat zuhur? Usalli. Nah, ingat itu bil masjidil kabiri diganti menjadi masjidil Bilal. Usalli bil masjidil kabiri. Usalli bi masjidi Bilal. Saya sholat di masjid Bilal. Ya, kemudian kembali bertanya, wa aina tusalli anta? Nah, dan kamu juga di mana? Maka jawabnya ya kita anggap sama-sama saja itu. Jadi al-masjidil kabir di sini diganti dengan masjidi Bilal. Maka jawabnya usalli bil masjidi Bilali aidan. Seperti itu. Ya, kita pindah pada gambar 3. Ya.
Aina, saya tidak sebutkan lagi ya, tapi Ananda harus paham. Anda perhatikan kalau ini gantinya ini penggantinya ya. Aina tusallil asra? Ya, usalli fi masjidi Utsman. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidi Utsman aidan. Nah, itu. Gambar berikut 4. Ya. Aina tusalli al-maghribah? Ya. Jadi itu yang diganti-ganti akhirnya ya. Salat Jumat, baru ganti Fajar, baru diganti Zuhur, baru ganti Asar, sekarang diganti lagi Maghrib. Jadi itu aina tusalli al-maghribah? Iya. Usalli fi masjidi Ali. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidi Ali aidan. Ya, selanjutnya. Aina tusalli al-isya'ah? Aina tusalli al-isya'ah? Usalli fi masjidi Ammar. Usalli fi masjidi Ammar. Wa aina tusalli anta? Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidi Ammarin. Ya. Berikut. Ya, terakhir untuk praktiknya mempertanyakan dengan memakai kata tanya aina tusalli. Ya, gambar terakhir. Aina tusalli al-jum'ata? Ya, aina tusalli al-jum'ata? Usalli fi masjidi Tariqin. Usalli fi masjidi Tariqin. Wa aina tusalli anta? Ya, usalli fi masjidi Tariqin. Ya, jadi Ananda bisa ganti itu kata-katanya, lalu praktekkan. Ananda misalnya mau sholat sunat, mempertanyakan, maka kata-katanya seperti ini. Aina tusalli as-sunnata? Aina tusalli sunnata? Di mana sholat sunat? Usalli fi musalla misalnya. Itu. Jadi oke, silakan Anda kembangkan itu. Ya, selanjutnya tarkib yang kedua. Jadi ini dijawab dengan memperhatikan gambar. Ya, coba perhatikan gambar pertama. Apa yang dilakukan itu? Apa yang dikerja? Membaca. Yang kedua, menyapu. Yang ketiga, sholat. Kemudian yang keempat, menonton. Yang kelima, apa ini dikerja? Yang kelima, ya membersihkan ya. Kemudian yang terakhir ini adalah ini membersihkan juga piring. Ya, jadi coba. Ya, pertanyaannya gini, madza yaf'alu Ahmad? Jadi ini yang duduk anggaplah sebagai Ahmad. Madza yaf'alu Ahmad? Apa yang dilakukan Ahmad? Jadi apa yang dilakukan? Madza yaf'alu Ahmad? Jadi kita ambil kata Ahmad dulu. Ahmad. Karena Ahmad ini hanya satu. Apa yang dilakukan? Membaca. Jadi kita mengatakan Ahmad yaqra'u. Apa yang dibaca? Darsa atau ke Al-Quran. Ya, madza yaf'alu Ahmad? Ya, Ahmad yaqra'ul Qur'ana. Ahmad yaqra'u darsa. Kita pakai yaqra'u karena Ahmad itu adalah laki-laki. Ya, bandingkan dengan gambar yang kedua. Madza taf'alul bintu? Apa yang dilakukan anak perempuan itu? Coba lihat fiilnya, bandingkan dengan fiil tadi yang pertama memakai ya, yaf'alu. Kalau ini yang kedua memakai taf'alu. Jadi itu termasuk perbedaannya. Kalau yang menunjukkan laki-laki, maka huruf mudhari yang dipakai di awal itu adalah ya.
Kalau perempuan maka fi'il mudhari yang dipakai, karena otomatis fi'il mudhari yang dipakai di sini karena sedang mengerjakan sesuatu. Maka huruf mudhari yang cocok dengan untuk perempuan maka awalnya dipakai ta. Coba lihat buktinya. Kalau Ahmad memakai ya yaf'alu, kalau tadi yang perempuan Al-bintu itu anak perempuan, maka dia pakai fi'il mudhari'nya ta di awal, yakni tab'alu. Maza tab'alul bintu. Apa yang dilakukan anak perempuan itu? Jadi kita jawab, kita ambil dulu al-bintu. Al-bintu, apa yang dilakukan? Taknusul balatu. Ya, dia al-bintu anak perempuan itu menyapu lantai. Al-balatu. Mada tab'alul bintu, ya, al-bintu taknusul bilata. Ya, dia menyapu lantai. Yang ketiga, mada yaf'alu ar-rajulu. Apa yang dilakukan seorang laki-laki itu? Coba lihat, bandingkan lagi fiilnya. Yaf'alu sama tadi dengan Ahmad, karena kita lihat yang duduk sedang sholat itu adalah seorang laki-laki, maka fiilnya sama yang dipakai pada Ahmad tadi karena Ahmad juga adalah laki-laki. Jadi pertanyaannya, maza yaf'alu rajulu? Kita ambil lagi ar-rajulu. Ar-rajulu yusalli fil masjidi. Ya, seorang laki-laki itu sedang salat di masjid. Ya, selanjutnya, madza taf'alu Fatimah? Apa yang dilakukan Fatimah? Apa yang dikerjakan Fatimah? Perhatikan lagi fiilnya. Fiilnya ini memakai ta pada awalnya sama dengan tadi al-bintu karena sama-sama perempuan. Madza taf'alu Fatimah? Maka kita sebut Fatimah tusyahidu tilviziyun. Fatimah sedang menonton televisi. Ya. Selanjutnya, ya. Oh, ini bukan membersihkan ini ya, mencuci ini yang berikutnya. Ya. Kota berikutnya, madza taf'alu Khadijah? Apa yang dilakukan Khadijah? Ya, kita lihat ada pakaian yang diangkat lalu di depannya mesin cuci, berarti dia mencuci ya. Jadi sama-sama tadi fiilnya. Jadi Anda perhatikan fiilnya ya. Taf'alu. Kenapa taf'alu? Karena Khadijah yang dipertanyakan. Apa yang dilakukan Khadijah? Kita ambil lagi kata Khadijah. Jadi kita sebut Khadijah. Apa kalau mencuci? Tagsilu al-malabisa. Khadijah sedang mencuci pakaian. Ya. Jadi Anda perhatikan itu setiap gambar dengan memperhatikan fiil-fiilnya. Artinya Anda bisa membedakan penggunaan fiil untuk laki-laki dan penggunaan fiil untuk perempuan. Jadi itu yang dipakai ya pada awalnya, kemudian ta pada awalnya apabila perempuan. Ya, berikutnya, maza yaf'alu Muhammad? Apa yang dilakukan Muhammad? Ini adalah laki-laki. Apa di situ? Ya, maza yaf'alu Muhammad? Apa yang dilakukan? Maka kita sebut Muhammad. Muhammad, ya, apa di situ? Mengatur, apa itu? Mengatur, mencuci piring juga ya. Oh ya, mencuci piring. Maka Muhammad ya gasilu alat rumah tangga ini yang diatur ini. Ya gasilu, ya. Perhatikan itu apa tidak kentara saya lihat ini ya. Mencuci piring. Asum ya. Mala yaf'alu Muhammad? Muhammad agasilu sawanu, ya membersihkan piring-piring. Ya. Jadi itulah
yang harus Ananda perhatikan tadi itu dalam bertanya dengan memperhatikan fiil-fiil mudhari. Kalau tadi yang di atas itu pertanyaannya mempertanyakan kamu. Kalau yang di bawah mempertanyakan dia. Dia itu siapa? Disebut namanya, ya kita sebut namanya. Atau kesebutannya seperti albintu, ya kita ambil juga. Albintu. Ya, jadi anakku sekalian, pada tertib yang ketiga sebenarnya itu tidak nampak di situ ya, tapi apa Anda bisa dengar-dengar ya. Ini mempertanyakan dengan jam, ya. Astaikizu mubakiran. Astaikizu ini adalah fi'il mudhari, tetapi karena dia jelaskan pada dirinya sendiri, maka dia pakai alif yang menunjukkan saya. Jadi itu alif kayak fi'il mudhari yang didahului oleh alif atau huruf mudhari yang dipakai alif itu diperuntukkan untuk saya. Apakah itu saya untuk laki-laki ataukah saya untuk perempuan? Jadi bisa semua dipakai. Kalau misalnya laki-laki berbuat, dia mengatakan astaikizu, ya. Kalau perempuan yang berbuat juga mengatakan astaikizu, sama. Jadi tinggal kita melihat, oh siapa yang ngomong, laki-laki, oh ya memang cocok kalau alif. Perempuan juga bisa cocok dengan memakai alif. Itu yang menunjukkan saya, ya. Jadi coba lihat di sini, dengarkan ya. Astaikizu mubakiran, ya. Saya bangun pagi-pagi sekali, ya. Saya bangun pagi-pagi sekali. Ada jamnya, dilihat di sini, ya. Untuk gambar pertama mutaakhiran, ya. Mutaakhiran, saya bangun terlambat ya. Terlambat dia bangun. Kenapa? Karena dia bangun pada jam 10. As-sa'atu asiru tamaman. Ya, jadi kalau orang tidur jam sampai jam 10 pagi, ya itu jelas itu sudah terlambat itu ya. Kemudian as-sa'atu sabiatu astaikizu, saya bangun pisaati sabia pada jam 7. Berarti jam pendeknya ke 7, berarti jam panjangnya ke 12. Jadi kita mengatakan astaikizu pisaati sabiati. Jadi tidak boleh kita mengatakan astaikizu mubakirang pisaati sabia, tidak. Jadi langsung disebut jamnya, saya bangun pada jam 7. Jadi kita pakai astaikizu fi saati sabiati pada jam 5. Astaikizu fi saatil hamisati. Kenapa ini barisnya di sini as-sa'at sabiata? Ini juga as-sa'at al-hamisata, as-sa'at rabiata, karena belum ada harfu jar di belakangnya. Kalau tadi saya sebut saya pakai harfu jar, maka dia barisnya berbaris di bawah. Jadi saya mengatakan astaikizu pi saati, karena ada pi maka tanya ini berbaris di bawah pi saati. Kemudian asabiati juga mengikut kepada asa dalam hal berbaris di bawah, yang artinya saya bangun pada jam 7. Astaikizu fi saatil hamisati, saya bangun pada jam 5. As-saatu astaikizu fi saatir rabiati, saya bangun pada jam 4 pagi. Ya, kalau terlambat ya kita mengatakan astaikizu mutaakhiran, terlambat dari yang sebenarnya. Kalau pagi-pagi sekali kita mengatakan astaikizu mubakiran. Ya, jadi itu kalau pagi-pagi sekali sesuai dengan itu, sesuai yang semestinya kita katakan mubakiran, tetapi lewat dari situ berarti itu dianggap terlambat, ya kita katakan astaikizu mutaakhiran. Kita mau sebutkan jamnya, jam berapa bangun, ya boleh juga seperti tadi, astaikizu fi saati sabia, astaikizu fi saatil hamisa, astaikizu fi saati rabi'ah. Jadi silakan Anda praktek-praktekkan di situ dengan mempedomani
bacaan atau materi-materi yang Ananda telah catat, karena sekira cukup lumayan juga itu ya. Yang penting Ananda rutin mau praktek atau mau Ananda bersedia mempraktekkan ya sekira bisa. Jadi itu. Jadi intinya bahasa kalau takut salah berarti itu lambat kita menguasai bahasa Arab, ataukah malas praktek berlatih, nah itu juga termasuk salah satu kendala untuk kita tidak bisa terlalu menguasai bahasa. Karena itu jadi intinya bahasa harus banyak berlatih, harus banyak praktek, dan harus berani ngomong. Yaitu sekira inilah yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini. Silakan Anda praktekkan, latihan ya. Kalau pelektos tidak ada temannya lawan bicaranya, ya kita sendiri yang baca-baca lancar ya, sekaligus dihafal-hafal ya. Percakapannya seperti ini, kalau bertanya seperti ini, jawabnya seperti ini ya. Sekira inilah yang menjadi pembahasan pada pertemuan yang kelima ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.